أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat zuhur Masjid Jami Bintaro Jaya. Masjid lama berarti ya. Yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Bulan ini bulan agung, satu-satunya bulan yang namanya disebut di Quran. Dari 12 bulan yang ada, tidak ada satupun yang namanya disebut, kecuali Al-Quran menyebut hanya satu bulan Ramadan saja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu-satunya disebut bulan Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan hidayah petunjuk-petunjuk Allah itu, dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau kita sedang mau mengamalkan sesuatu pekerjaan, mau buat kerjaan, kita mau tahu kerjaan ini halal atau tidak, hak atau batil, ukurannya Quran. Jangan perasaan, kalau perasaan rusak kita. Ukurannya harus Quran. Selalu begitu. Karena Quran itu furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal. Kalau Quran sudah tulis namanya, pasti hebat. Nggak ada yang nggak hebat. Nggak ada yang ditulis Quran itu nggak hebat. Bandit aja kalau udah ditulis Quran berarti bandit hebat itu. Fir'aun misalnya, oh itu hebat itu. Saking hebatnya ngaku Tuhan. Nah, nggak ada bandit ngaku Tuhan kecuali Fir'aun. Walaupun dia pejabat, lahir jadi pangeran, mati jadi raja, kaya seumur hidup, rakyatnya menyembahnya sebagai Tuhan, tapi dia hina. Buktinya dia hina, nggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dari Fir'aun Republik Indonesia. Orang akan merasa marah, menghina kamu ya, menghina. Meskipun dia kaya, raja, diakui Tuhan, dia hina. Semua orang manusia tahu. Semua manusia yang berakal sehat pasti menolak Fir'aun. Meskipun dia dituhankan oleh bangsanya. Lahir sebagai pangeran, mati sebagai raja. Jadi begini, orang itu hina atau tidak itu ukurannya Allah. Ukurannya Quran, ukurannya agama. Jangan pikir akal kita, oh saya kalau jadi orang kaya bakal top, baik, hebat. Enggak. Jangan tipu nurani kita. Sudah banyak orang-orang dulu yang hebat-hebat. Namrud, Fir'aun, Bustanasr, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Udah banyak. Haman. Banyak sekali. Qarun. Hebat dalam sisi dunia. Dikagumi banyak orang dalam hal keduniaan. Tapi ujung-ujungnya semua manusia sedunia yang berakal waras menghinakan dia. Terus kita mau pilih apa sih? Kita mau pilih hebat di mata manusia atau hebat pada agama? Dan Quran menjelaskan itu. Karena Quran itu furqan. Kalau Quran sudah puji orang, biarpun cacat. Luqman Hakim itu cacat. Sakit polio, lahirnya polio. Tahu polio? Hitam lagi, ya Allah, orang negro.
bibirnya tebel. Udahlah negro tebel, peleo pula. Jalannya aja pincang-pincang. Apa hebatnya Luqman Hakim? Kalau dari segi fisik. Kerjanya budak, bukan orang merdeka, budak. Dibeli, dijual beli sama majikannya. Bukan orang merdeka, a slave dalam bahasa Inggrisnya. Budak. Tapi walaupun dia budak, polio lagi, cacat, hitam, legam, bibirnya tebel, merongos. Tapi dia punya akhlak, dia punya pemikiran. Selalu kepada Allah aja. Sampai ditulis namanya di Quran, surah Luqman. Masya Allah. Dan nasihat dia kepada anaknya. Diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nasihat Luqman kepada anaknya. Diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Ditulis di Quran supaya kita bisa baca sampai hari kiamat. Mulia. Saking hebatnya Luqman ini, datang malaikat Jibril menjumpainya. Luqman, saya Jibril. Kata Luqman, mau ngapain jumpa saya? Saya diperintah Allah menjumpaimu. Allah bertanya kepadamu, kamu ini mau jadi nabi atau enggak? Kalau kamu mau jadi nabi, saya kirim wahyu hari ini. Lihat hebatnya Luqman. Dia masuk ke dalam, sebentar, saya masuk dulu ke dalam rumah. Dia masuk ke gubuknya, dia lihat di depan cermin. Nggak cocok kalau kayak gini jadi nabi. Bibir tebel, hitam legam, polio, merongos. Nggak cocok jadi nabi. Nabi itu harus Mustafa, paling ganteng di tengah-tengah kaumnya. Nabi Musa itu paling ganteng dari Bani Israel. Nabi Isa itu paling ganteng dari Bani Israel. Nabi Yunus itu paling ganteng dari seluruh Irak. Nabi Ibrahim itu paling ganteng sedunia. Nabi Yusuf itu ganteng sedunia. Nabi Muhammad itu paling ganteng seluruh dunia. Nabi Adam ganteng dari seluruh manusia. Nabi Adam paling ganteng. 2 kali lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Karena Yusuf nisfu min Adam. Kata Nabi Yusuf itu separuhnya Nabi Adam gantengnya. Nggak ada Nabi nggak ganteng. Keluar Luqman dari kamarnya. Dia jumpa malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ya. Nggak cocok saya jadi Nabi. Katakan sama Allah, saya tidak cocok jadi Nabi. Senangnya malaikat Jibril. Ini ujian aja, nguji. Kira-kira Luqman tuh hebat apa enggak gitu. Ternyata hebat. Enggak serakah dengan jabatan, tahu diri gitu. Tahu diri. Tahu diri. Kalau memang IQ rendah, ngapain maksa jadi presiden gitu. Ngapain maksa. Tahu diri. Akhirnya Allah angkat beliau jadi ahli hikmah. Ahli hikmah, nasihat-nasihatnya ditulis di Quran. Salah satu ayat Quran, surah cuman 114 surat di dalam Quran. Satu diantaranya surah Luqman. Dan nasihatnya kepada anaknya luar biasa. Sejelek-jelek suara adalah suara himar. Jangan kau berteriak-teriak di hadapan banyak orang seperti keledai. Jangan. Dan nasihatnya luar biasa. Anakku, satu hari dia nasihat gini. Anakku, kalau kau hidup di dunia nak, jangan kau dengar kata orang. Dengarlah apa kata Allah. Ikutlah agama. Jangan dengar kata rakyat. Anaknya jawab, Pak, kita ini kan makhluk sosial, hidup di dunia. Kalau kita nggak dengar apa kata orang, nanti apa kata orang kepada kita? Orang akan mengejek-ngejek kita. Kata Luqman, kita harus ikut Allah, ikut Rasul. Orang mau ngejek nggak apa-apa asal kita ikut Allah Rasul. Tapi kan kita manusia Pak, orang nanti gimana menilai kita? Apa kata orang? Kalau kau ikut apa kata orang nak rusak kau, kata Luqman. Kau jangan ikut kata orang, ikut kata Allah. Begini aja nak, besok kita buktikan. Besoknya Luqman membawa anaknya naik keledai. Keledai itu binatang yang lebih besar sedikit dari kambing etawa. Keledai itu kecil segini aja nya keledai itu. Paling tinggi segini. Tapi kuat. Saya pernah lihat tuh keledai diletakkan beban sebanyak apapun di punggungnya dia kuat. Saking banyaknya beban diletakkan, kakinya 2 terangkat. Namun nggak rubuh. Oh itu keledai.
Bisa kakinya dua terangkat gitu. Tapi rubuh enggak? Kata Luqman, ayo kita keliling, jalan kita. Ayo, jalan. Nah, aku naik keledai, kau jalan. Ya. Luqman naik keledai. Anaknya nuntun keledai. Jumpa satu rombongan musafir, kabilah. Apa kata orang-orang? Bapak nggak punya perasaan, nggak punya otak. Kalau bahasa Indonesia gitu, bapak nggak punya otak. Udah tua enak nangkring di atas keledai, anaknya masih kecil suruh jalan. Kejam kali ini, nggak punya otak. Mestinya dia yang jalan, anaknya yang naik keledai. Lewat, bagaimana kata orang? Iya bapak katanya nggak punya otak. Harusnya yang naik keledai saya. Udah kau sekarang kau di atas, biar aku yang nuntun. Gantian anaknya di atas, bapaknya yang nuntun. Lewat. Satu rombongan orang lagi. Ini anak durhaka kata orang. Bapaknya udah tua suruh jalan, dia enak-enak nangkring di atas keledai. Anak durhaka. Kata Luqman, gimana nak? Kalau bapak di atas, bapak manusia tidak punya otak. Kalau saya di atas, saya anak durhaka. Kalau begitu kita naik dua-dua. Naik dua-dua. Anak sama bapak naik keledai. Lewat satu rombongan orang. Manusia kejam, nggak punya perasaan. Keledai kecil dinaiki dua orang. Gimana nak? Iya, bapak di atas salah. Aku di atas dibilang anak durhaka. Bapak di atas nggak punya otak. Kita naik dua-dua dibilang kejam. Udahlah kita jalan aja, kita tuntun kata bapaknya. Dua-dua nuntun keledai, yang satu nuntun sebelah kanan, yang satu nuntun sebelah kiri. Lewat satu rombongan orang. Manusia goblok. Keledai kok dituntun, keledai itu dinaiki bego. Mulai anaknya terdiam. Bagaimana nak? Iya, bapak di atas nggak punya otak, aku di atas anak durhaka. Kita dua-dua naik, manusia nggak punya perasaan. Kita dua-dua jalan, orang goblok. Ada satu lagi nak, apa? Kita pikul keledai ini. Bapaknya mikul kaki depan, anaknya mikul kaki belakang. Pikul tuh keledai, lewat satu rombongan orang. Gila, keledai kok dipikul. Maka kata Luqman, itulah nak, kalau kau dengar omongan orang, nggak akan ada yang betul. Kau dengar apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau udah Allah bilang benar, Rasul bilang benar, tak usah kau hiraukan ucapan orang. Nabi Muhammad aja yang digelar Al-Amin seumur hidup, begitu mulai dakwah Islam, keluarga beliau sendiri yang memerangi Rasulullah itu. Pamannya sendiri Abu Lahab, Abu Jahal memerangi beliau. Terus kita mau ikut apa? Seluruh Mekah mengusir Nabi, mau dibunuh Nabi, pindah ke Madinah. Kita tetap aja kita ikut Allah Rasul, meskipun semua orang memaki kita. Saya kadang-kadang di medsos bilang, tuh kan, di medsos ini kau dimaki-maki orang, tobatlah kau Jul, kembalilah ke jalan yang benar, belalah Jokowi. Gondol, aku pikir. Kita itu tetap kepada Allah dan Rasul, tidak peduli walaupun seluruh dunia benci kepada kita, nggak apa-apa. Nah di bulan Ramadan ini Allah perintahkan kita puasa 1438 tahun yang lalu. Udah cukup lama lah. Ketika Nabi jadi Nabi 15 tahun, Nabi hijrah ke Madinah. 2 tahun setelah Nabi hijrah, jadi tahun 15 setelah jadi Nabi, 2 tahun setelah hijrah, turun wahyu tanggal 29 Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini turun ayat. Selesai sholat asar, Nabi kumpulkan para sahabat untuk melihat hilal, melihat bulan. Begitu matahari tenggelam, hilal kelihatan. Maka Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi, puasalah kamu kalau kamu lihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, lebaranlah kamu kalau kamu sudah lihat hilal. Fa in ghumma alaikum, kalau bulan nggak kelihatan pada tanggal 29, kamu nggak lihat bulan ketutupan awan atau belum terbit dari ufuknya, jangan buru-buru puasa kata Nabi. Fasting amali Sya'ban bi salasina yauman. Kau genapkan bulan Sya'banmu 30 hari, baru kau puasa.
Ada 16 hadis yang dituliskan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Nada-nadanya sama semua. Puasa karena lihat bulan. Lebaran kalau lihat bulan. Kalau nggak lihat bulan, genapkan sehari. Jadi kalau tanggal 29 Ramadan kita lihat bulan nggak kelihatan, apa boleh buat walaupun ibu-ibu sudah masak opor? Ya lebarannya lusa. Besok masih tanggal 30 Ramadan. Jangan waduh berhubung sudah bikin lontong, maka besok nggak boleh batal gitu. Ukurannya itu lihat bulan. Paham? Paham? Nabi bisa aja nggak usah lihat bulan, cukup nunggu malaikat Jibril aja. Datang malaikat Jibril, ya nggak? Rasul besok puasa, ya. Datang lagi malaikat Jibril, besok lebaran. Aman toh, selama masih Nabi hidup kan ada Jibril. Tapi Nabi 8 kali puasa sejak tahun kedua ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 tahun. 10 Nabi nggak sempat puasa. Sebab bulan Rabiul Awal Nabi sudah wafat. Jadi Nabi itu cuma 8 kali puasa Ramadan. Lihat hilal. Tapi Idul Adha Nabi itu sejak pindah 10 kali. Jadi duluan Idul Adha baru Idul Fitri. Idul Fitri itu tahun kedua. Kalau Idul Adha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati yudahi. Ini hadis Turmizi. Nabi itu sejak pindah ke Madinah langsung sudah memotong korban dan sudah Idul Adha. Itu hadis Turmizi hasan sahih. Ayatnya turun di Mekah. Inna a'tainakal kautsar. Pakai bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebab hadis Bukhari Muslim pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Siap. Sesungguhnya kami telah beri kepadamu hai Nabi Muhammad nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbik. Salatlah kamu untuk menyembah Tuhanmu. Wanhar dan berkorbanlah, sembelih hewan korban. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang benci kepadamu akan terputus. Tapi Nabi tidak korban di Mekah. Meskipun perintah ini turun di Mekah. Nabi baru korban setelah pindah ke Madinah. Berarti Nabi korban 10 kali. Tahun pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke-10 itu Nabi naik haji. Kan sekali aja Nabi naik haji. Di Mekah Nabi korban 1 ekor onta untuk semua istrinya dan Nabi. Istri Nabi waktu itu 9, Nabi sendiri 110. Jadi 1 ekor onta boleh untuk 10 orang. Itu ditulis dalam kitab Kifatul Akhyar Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala. Sedangkan Ramadan Nabi cuma 8 kali. Ini perlu saya beritahu bahwasanya sekarang ini ada kesalahan. Orang lebaran Idul Adha itu berpatokan kepada wukuf di Arafah. Orang udah kelihatan wukuf di Arafah kok hari ini. Berarti besok lebaran haji. Padahal Nabi baru naik haji tahun 10. Artinya nggak ada orang wukuf di Arafah selama 9 tahun. Nabi tetap aja Idul Adha. Karena Idul Adha itu bukan Idul Haji. Idul Adha itu hari raya korban. Nggak ada urusannya dengan orang naik haji. Setuju? Setuju nggak? Jadi kenapa kita sekarang patokannya dengan wukuf di Arafah? Orang udah wukuf berarti kan udah tanggal 9. Besok kan Idul Adha. Dikasih tahu kayak manapun bandelnya bukan main. Ini Idul Adha bukan hari raya haji, bukan Idul Haji ini. Mereka kan sudah wukuf. Ya mereka sudah wukuf karena di sana sudah tanggal 9. Sedangkan di Indonesia belum tentu, mungkin masih tanggal 8. Kecuali kita udah tanggal 9, besoknya kita Idul Adha. Karena Idul Adha itu adalah 10 Zulhijjah. Bukan hari wukuf, besoknya nggak ada. Kalau terjadi perang Arab Israel, nggak ada orang naik haji. Siapa yang berani? Rudal di mana-mana. Kan Idul Adha tetap jalan. Nggak mungkin menteri mengumumkan saudara-saudara berhubung tahun ini nggak ada orang wukuf, maka Idul Adha dibatalkan gitu. Ini Idul Adha bukan Idul Haji. Sedangkan haji itu pun lihat bulan. Lihat ayat Qur'annya. Yas'alunaka 'anil ahillah
Mereka bertanya tentang bulan sabit. Maafkan saya kalau puasa saya beginilah. Mereka bertanya kepadamu tentang banyak bulan sabit. Bukan satu bulan sabit. Di situ Allah tukar bentuk hilal menjadi ahillah. Tidak Allah katakan yas'alunaka 'anil hilal. Enggak. Hilal itu satu hilal. Jamak ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Kok jamak? Umatmu bertanya kepadamu, hai Nabi, tentang bulan sabit yang banyak. Kok banyak? Kan bulan hanya satu. Bulan berapa sih? Bulan berapa? Bulan berapa? Satu. Susah bahasa Indonesia ini. Karena bulan yang di langit itu hilal. Bahasa Arabnya banyak, hilal, qamar, kalau purnama badar. Sedangkan Muharram, Safar, Rabiul Awal itu disebut syahrun. Nah, kalau Indonesia kan bulan semua. Januari, Februari bulan. Yang di langit bulan, yang kecil bulan, yang bulat bulan, yang purnama bulan. Istri kita tiap bulan datang bulan. Repot. Sekarang saya tanya, bulan yang di langit ada berapa? Kenapa Allah bikin jamak? Ahillah. Kata Imam Qurtubi, kenapa Allah buat bulan sabit itu banyak? Walaupun sebenarnya bulan itu hanya satu. Karena bulan sabit itu muncul setiap bulan. Muharram keluar, Safar keluar lagi, Rabiul Awal keluar lagi, ya kan? 12 kali keluar dalam satu tahun, maka disebutlah ahillah, banyak bulan sabit. Qul, jawab. Hiya mawaqitu linnas. Bulan sabit itu kembali ke hiya, bentuknya tunggal lagi. Itu bulan sabit sebagai patokan bagi manusia untuk menghitung waktu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 tahun 1440 Hijriah dan seterusnya. Wal haji, dan menghitung ibadah haji. Jadi ibadah haji itu pakai apa? Nggak nyambung ya? Pakai hilal. Tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah melontar jamroh. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah mabit di Mina. 14 Zulhijjah tawaf ifadah. Itu pakai apa namanya? Bulan. Udah nyambung. Hadisnya Bukhari Muslim. Idza ra'aitumul hilala dzilhijjah. Jika kamu diantara kamu sudah melihat bulan sabit 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan kamu pada tanggal 10-nya berniat menyembelih hewan korban, falyumsik an sya'rihi wa asfarih, hendaklah dia menahan diri, tidak potong rambut dan tidak potong kuku selama 10 hari. Lihat apa tadi? Lihat hilal. Nah, jadi kenapa lah kita di Indonesia ini, orang Saudi aja udah wukuf, kok kita belum hari raya? Ya di sana wukuf, sana udah tanggal 9. Ya kenapa duluan Saudi? Kan harusnya duluan kita. Kenapa? Karena kita kan 4 jam lebih dulu siang dari Saudi. Ini mau lihat bulan apa lihat matahari? Hah? Mau lihat bulan apa lihat matahari? Bulan. Kalau matahari duluan kita, 4 jam baru Saudi. Kalau bulan, bisa duluan Saudi 20 jam baru kita besoknya. Mau saya jelaskan nggak? Perlu nggak saya jelaskan ini? Kalau nggak saya cerita Ramadan ini. Perlu. Bulan itu jalannya 1 hari 12 derajat naiknya. Dari mana itu? Dari bulatnya bumi. Bumi bulat apa segi 4? Bulat. Kalau bulat tuh pasti 360 derajat. Setuju? Jangan ditanya lagi dari mana jalannya. Udah pasti kalau bulat 360 derajat. Kalau separuh 180, kalau seperempat 90 derajat. Bumi itu 360 derajat karena bulat, dikelilingi oleh bulan. 1 kali puter
namanya satu kali putar namanya 1 bulan. 30 hari. Kalau enggak 29, 30. Udah ya supaya gampang lah. Ini kan hitung-hitungan kasar. Berarti kalau 30 hari bumi diputeri oleh bulan sekali puter, berarti perjalanan bulan sehari 360 bagi 30 sama dengan 12. Udah paham? Sehari semalam bulan naiknya 12 derajat. Satu hari satu malam berapa jam? 24. Berarti 12 derajat dibagi 24 sama dengan setengah derajat. Setengah derajat itu 1 jam. Jadi setiap 1 jam bulan naiknya setengah derajat. 1 jam naiknya setengah derajat. 1 jam naiknya setengah derajat. Sebulan 30 hari kali 24 jam, 1 kali putar 360 derajat. Sampai sini udah nyambung. Nah, udah gampang kalau gitu saya jelaskannya. Seandainya di Papua matahari tenggelam, bulan tenggelam, sama-sama tenggelam, namanya ijtima. Tentu tidak kelihatan. Karena masih 0 derajat. Waktu matahari tenggelam, bulan 0 derajat. Dengan ufuk sederajat. Nggak bisa dilihat dong. Ketutupan bumi. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Sulawesi, bulan sudah setengah derajat. Setuju? Kan 1 jam naiknya setengah. Belum bisa dilihat, masih rendah. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Jakarta, orang lihat bulan di Jakarta nggak kelihatan karena baru 1 derajat. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Aceh, bulan 1 derajat setengah, nggak kelihatan juga. Siapa yang bisa lihat? Teleskop paling sakti sedunia, teleskop Hubble namanya. Jerman yang buat, harganya 6 triliun. Hanya mampu melihat bulan ketinggian 2 derajat. Harganya 6. Jangan harap Pak Jokowi mau beli lah. Nggak usah harap lah. 6 triliun. Kalau saya presiden, saya beli. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Bangladesh, bulan 2 derajat. Kemungkinan orang Bangladesh bisa lihat bulan 2 derajat sudah bisa dilihat. Maka Bangladesh besoknya puasa. Kita puasa belum? Belum, orang kita belum lihat bulan. Masih tanggal 29. Bangladesh sudah lihat bulan, dia puasa nggak besok? Duluan Bangladesh sehari dari kita kan? 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Pakistan, bulan sudah 2,5 derajat. Kira-kira orang Pakistan lihat nggak? Lihat bulan. Mereka puasa nggak? Kita belum. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Saudi, bulan udah 3 derajat tingginya. Kira-kira orang Saudi puasa nggak besoknya? Kita kapan? 20 jam setelah Saudi. 20 jam setelah. Besoknya nggak usah lihat lagi, bulan udah pasti 12 derajat tingginya di Papua. Setuju? Udah ngerti sekarang? Jadi jangan ngomong Saudi sudah hari raya, kok kita belum. Ini mau lihat matahari apa melihat bulan? Tahun ini kok sama kita Saudi? Iyalah, karena ketika matahari tenggelam di Indonesia, bulan sudah 2,5 derajat. 9 titik kita lihat. Maka kita puasa tanggal 6. Ketika di tempat kita bulan sudah 2,5 derajat, 4 jam kemudian di Saudi bulan sudah 4,5 derajat. Mereka lihat bulan nggak? Mereka puasa nggak? Kita puasa nggak? Sama, tapi Maroko, Fiji Island, Cocos Island, Papua Nugini belum tentu. Mereka besoknya. Setuju? Setuju? Dan pasti dunia ini separuh malam, separuh siang. Setuju? Separuh malam, separuh siang. Kalau separuh malam lihat bulan, separuh lagi kapan lihat bulannya? Besok dong, tunggu puter dulu bumi. Ya enggak? Jadi sabar. Saya kadang-kadang sedihnya begini orang Islam ini. Ngaji nggak mau. Nanya sama ulama yang ahli falak, nggak mau. Tapi sok pinternya itu yang nggak tahan itu. Ada ucapan lagi yang membuat saya jengkel. Islam ini selalu berbeda. Kita udah puasa, sebelah sana belum. Lihat Kristen. Hari Natal serentak seluruh dunia. 25 Desember seluruh dunia hari raya. Ya kan? Berarti kan canggihan Kristen dari kita. Enggak, justru mereka keliru.
Kita betul. Dari mana kelirunya? Karena dunia ini separuh malam, separuh siang. Sekarang di Indonesia jam berapa ini? Jam 1 siang. Di Amerika jam berapa? Jam 1 malam. Coba kalau kita hari raya 25 Desember, Natal, terus kita ambil telepon. Kita telepon kawan kita di California. Hello, my brother. Ya, happy Merry Christmas. Dia bilang, not yet my brother, tomorrow. Tomorrow besok. Udah paham? Sekarang canggihan kita apa mereka? Dan pikir orang Islam ini bodoh. Berjenggot-jenggot gini pinter tau. Asal mau ngaji aja kita, insya Allah kita paham agama ini, paham. Mulai besok, biasakanlah Ramadan dengan Idul Adha ikut hilal. Lihat bulan. Aman kita, aman. Aman karena berdasarkan Quran dan hadis. Nah, begitu Nabi lihat bulan, Nabi suruh puasa besoknya. Puasalah Nabi dan para sahabat 1438 tahun yang lalu. 2 tahun setelah hijrah. Lagi puasa beberapa hari turun wahyu lagi. Diwajibkan berperang. Nabi kumpulkan sahabat, kita diserang oleh orang Quraisy. Mereka datang dengan 1000 tentara. Kita harus perang bulan Ramadan. Siapkan pasukan. Miskin, pasukan cuma 313. Munafik nggak mau ikut perang. Munafik itu dari dulu yang munafik, Pak. Kalau di depan kita nanti kalau perang, saya akan mendampingimu. Begitu perang. Munafik di mana-mana dari dulu sampai kiamat nggak berubah itu, tetap begitu. Saya kawan-kawan saya ustadz pun begitu, kalau ngomong begitu ini cipluk hilang. Nanti dibilang munafik marah, hanya Allah yang tahu saya munafik atau tidak. Iyalah Allah lah yang tahu, tapi gaya-gayanya sih munafik. Yang pasti tahu ya Allah. Mati dia kita sembayangkan juga, cuman jengkel. Buya Hamka itu di penjara rezim Bung Karno hampir 2 tahun. Menurut Buya Bakhtiar itu hafiz Quran, seguru dengan Buya Hamka, tinggal sama bapak saya di Medan. Ketika saya lahir, Buya Bakhtiar yang mengazankan saya. Buya Bakhtiar itu kata bapak saya setiap malam kalau tidur, dalam kelambunya itu mimpinya baca Quran. 2 jam, 3 jam mimpi baca Quran. Dia hafiz Quran 30 juz. Jadi mimpinya pun baca Quran. Beliau dengar Buya Hamka di penjara, kemudian beliau berpamit kepada bapak saya untuk melihat Buya Hamka karena anak beliau kolonel tentara intelijen Bung Karno. Jadi bolehlah lihat Buya Hamka di penjara bawah tanah. Dari situlah bapak saya tahu Buya Hamka itu sempat minum kencing. Nggak dikasih minum kencing di penjara. Buya Hamka kan paman guru saya berarti, betul nggak? Buya Hamka lama juga tinggal di Medan. Sempat membuat koran namanya Pewarta Daily. Buya Hamka. Tapi adik segururannya itu tinggal sama bapak saya, tidak ikut ke Jakarta waktu Buya Hamka pindah ke Jakarta. Satu hari datang orang ke rumah Buya Hamka bawa surat. Buya Hamka bilang silakan masuk. Saudara siapa? Saya adalah ajudan Bung Karno. Buya Hamka berkaca-kaca matanya. Dalam harunya Buya Hamka bertanya, apa kabar Bung Karno sekarang? Lama tidak bertemu. Kata ajudannya, baru saja menghembuskan nafas terakhir. Sedih sekali Buya Hamka. Bung Karno wafat. Tapi beliau ada kirim surat. Dikasih surat. Dibaca isinya kira-kira begini. Kepada yang terhormat Buya Hamka, kira-kira begitu. Jika saya meninggal dunia, saya berharap sudilah Tuan Buya Hamka menjadi imam sholat jenazah saya. Bayangkan itu cobaan berat. Mungkin kalau kita di penjara orang minum kencing, terus yang memenjara datang gitu, tolong sembayangi saya gitu ya. Bener. Tapi itulah ulama ya. Buya Hamka menjawab, saya akan sholatkan. Beberapa sahabat Buya Hamka menelepon yang sama-sama di penjara. Buya jangan sembayangkan, munafik itu. Dia orang munafik.
Dia penjarakan kita para ulama. Kata Buya Hamka, aku serahkan sama Allah. Yang aku tahu dia sholat, dia mengucap syahadat. Biar aku sholat. Buya Hamka menyolatkan jenazah Bung Karno. Dari sini kita bisa tahu bahwa ada dua perkara. Pertama, orang yang beriman itu sangka baiklah sama orang. Tapi ketika dia mati, sudahlah, dia Islam, sholatkanlah. Usahakan ikhlas. Kalau nggak ikhlas, gimana? Perasaan kan nggak bisa dibuat-buat. Yang kedua, percayalah. Sejauh manapun seorang mukmin lari dari agamanya, entah karena politik, entah karena harta, entah karena istri, entah karena anak, entah karena jabatan, nun jauh di sudut hatinya, dia tetap akan mengakui kebenaran yang hakiki. Kurang apa kawan Bung Karno, ulama-ulama yang sama-sama satu kubu dengan Bung Karno di Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Nasionalisnya PNI, partainya Bung Karno, agamanya partai NU, komunisnya partainya Aidit PKI. Membuat koalisi sejak dibubarkannya Konstituante tahun 59, tahun 60 terus koalisi Nasakom. Masumi nggak mau ikut Nasakom, dibubarkan oleh Bung Karno pada tahun 1960. Berapa banyak ulama kawan Bung Karno? Kenapa harus minta sholatkan orang yang pernah dipenjaranya? Karena hati tidak pernah dusta. Hati tidak pernah dusta. Maka saya katakan tadi, jangan kau dengar kata orang, dengar aja kata Allah Rasul. Sedunia pun benci kepadamu, nun jauh di sudut hatinya. Sesungguhnya mereka gentar dan segan dengan keistiqomahan kita pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan saya, pejabat, dia suap itu ulama-ulama. Dia kalau ceritain ulama-ulama itu apa? Itu Syanu. Saya yang ngasih makan. Dengan sombong dia bilang. Tapi kalau kita yang nggak pernah mau makan duit dia, segan dia. Kalau Syanu itu memang saya nggak suka. Karena dia nggak mendukung saya. Tapi sebenarnya mereka itu hebat. Beberapa kali saya kirimkan duit, nggak mau dia. Mereka akui juga itu. Saya udah tua Pak, percayalah kalian, tak dusta saya. Udah jenggot saya udah putih. Untuk apalah saya berdusta dalam ceramah ini? Gak ada gunanya. Perang pun terjadi. Kata Nabi, siapa yang perang ini boleh pilih. Karena ini perang wajib, puasa wajib, boleh tinggal satu. Perang kita lakukan, puasa boleh kita tinggalkan. Nanti setelah hari lain kita ganti puasa kita. Terjadilah perang 313 lawan 1000 dan kita menang. Selesai perang kata Nabi, siapa yang tidak puasa silakan makan. Nggak ada yang makan. Kata Nabi, kenapa kalian nggak makan? Kami puasa ya Rasul. Kan boleh nggak puasa? Boleh, tapi kami milih puasa. Kami lebih senang ya Rasul mati dalam keadaan puasa daripada kami mati tidak puasa. Meskipun dibolehkan tidak puasa. Dari sini Allah dan Rasul mau beritahu sama kita bahwa orang puasa itu kuat. Akal kita bilang kalau puasa aku lemes. Allah bilang puasa itu kuat. 120 km jalan di padang pasir. Kuda hanya 2. Untanya 70. Yang naik 313. Ganti-gantian. Sampai di sana padang pasir terik. Pasir itu kalau disiram matahari, makin sore makin panas. Panas matahari di bulan Ramadan, 57 derajat Celcius. Saya waktu tinggal di Mekah, pagi-pagi jam 9 saya ambil air, masukkan ke aluminium ceret. Aluminium saya punya namanya Lota, itu saya beli di India. Saya kan jalan darat naik haji. Saya masukkan telur, masukkan air, jemur. Saya pergi sekolah. Habis asar saya pulang, telur masak. Ambil daging, potong iris-iris tipis-tipis, naik ke atas gedung hotel saya, naik paling atas. Saya jemur itu daging. Saya pergi masjid. Habis isya saya pulang, udah jadi dendeng. Nggak perlu lama-lama menjemur. Buat dendeng cuma 1 hari, jemur saja, selesai. Tapi sahabat perang semua. Menang lagi. Tetap puasa. 1438 tahun yang lalu Allah dan Rasulnya mengatakan puasa itu kuat. Rasul katanya sumu tasihu, puasalah kamu sehat.
bugar. Sekarang sudah 1440 tahun. Terbukti sekarang seluruh manusia mau kafir, mau beriman, mau munafik, semuanya mengakui bahwa kondisi manusia yang paling prima adalah ketika orang itu sedang berpuasa. Dokter mau kafir, mau Islam, kalau dia mau mengadakan operasi, Bapak besok operasi, ya, operasi jantung Pak. Tulang rusuk Bapak akan dipotong, jantung Bapak dibelah, urat kaki Bapak diambil, diganti urat-urat yang sudah sumbat dengan urat kaki yang masih bagus. Dan itu memerlukan 10 jam. Bapak akan dibius, 10 jam Bapak akan dibelah dadanya dan dijahit lagi, butuh waktu 10 sampai 12 jam. Iya Pak. Siap, baik. Apa yang saya harus buat ya dokter? Kata dokter apa? Mulai jam 10 malam Bapak puasa. Mulai jam 10 malam Bapak puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Begitu pagi dioperasi, 10 jam nggak sadar sendiri. Itu kan membuktikan bahwa seluruh dokter sedunia mengakui kondisi manusia yang paling prima adalah ketika puasa. Seandainya lah perlu kekuatan dengan makan, pasti dokter nasihatnya lain. Bapak mau dioperasi besok Pak, ya, apa yang saya lakukan? Bapak malam ini makanlah sebanyak-banyaknya Pak, supaya Bapak kuat, kalau perlu 2 bakul gitu. Nggak ada Pak. Paham? Untuk jadi kuat itu justru kita harus puasa. Dan itu diakui oleh dokter-dokter seluruh dunia. Nah kalau kita puasa lemas kenapa? Nafsu kita yang lemas. Kalau badan kuat. Saya puasa itu tersiksa haus saja. Kalau lemas nggak makan enggak. Haus saja. Kalau yang lain nggak ada masalah. Oleh karena itu jangan pernah beranggapan puasa membuat badan kita jadi loyo. Enggak. Dan banyak perang terjadi ketika bulan puasa. Dan sukses. Kemerdekaan Indonesia juga 17 Agustus 45, hari Jumat di bulan puasa. Yang ketiga, puasa ini, dengan puasa ini Allah mau menggugurkan seluruh dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa berdasarkan iman wahtisaban dan dijaganya puasanya dari hal-hal yang merusakkan puasa, matanya dari melihat aurat bukan mahram, kupingnya dari mendengar yang haram, mulutnya dari memfitnah dan adu domba, akalnya daripada kebejatan fikir, dia jaga. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. 1 bulan dia puasa, seluruh dosanya dari ujung rambut sampai ujung kuku semuanya diampuni Allah seumur hidup yang lalu. Bukan tahun lalu, seumur hidup yang lalu. Kayaumin waladathu ummuhu. Sehingga ketika dia hari lebaran seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Nggak ada Pak anugerah sebesar ini. Gratis lagi. Oh naik haji juga sama. Iya naik haji itu seluruh dosa dari ujung rambut sampai ujung kuku diampuni seumur hidup. Tapi bayar. Hanya orang kaya yang bisa naik haji Pak. Betul. Kalau sholat diampuni hanya antara 2 sholat. Itu hadis Bukhari. Inna sholata illa sholati kafarah lima bainahuma. Sholat yang satu sholat subuh menuju sholat zuhur, maka Allah membersihkan seluruh dosa antara 2 sholat itu. Nanti zuhur ke asar, begitu dia sholat asar, seluruh dosa antara zuhur asar dibersihkan. Jadi seperti mandi 5 kali pada sebatang sungai kata Nabi. Per sholat membersihkan dosa. Kalau Ramadan seumur hidup. Kalau haji seumur hidup. Tapi haji bayar, Ramadan gratis. Kalaulah menghapuskan seluruh dosa hanya lewat haji, kasihan dong orang miskin yang nggak bisa naik haji. Betul? Tapi ada jalan lain selain haji yang bayar seluruh dosa diampuni.
Dengan puasa seluruh dosa diampuni. Gratis. Sehingga orang miskin pun bisa mengambilnya. Alafa, orang miskin itu kan sepanjang tahun lapar juga. Puasa juga lapar. Beda. Kalau orang miskin sepanjang tahun lapar karena miskinnya. Terus waktu bulan Ramadan dia lapar juga. Tapi karena puasa. Beda perasaan. Waktu buka puasa itu dia bilang, ya Allah, tiap hari pun aku lapar. Tapi hari ini aku lapar karena Engkau ya Allah. Karena Engkau suruh aku puasa ya Allah. Hari ini aku lapar karena Engkau. Beda itu. 11 bulan lagi dia lapar karena miskin. Tapi bulan Ramadan dia lapar karena Allah. Lain itu. Saya kalau puasa memang itulah andalan saya. Kalau waktu asar saya kritis itu. Setengah jam 40 menit saya kritis. Mau bangun aja nggak kuat. Kalau saya ke masjid dulu naik Vespa. Kalau udah habis asar saya tidur. Baring di masjid gitu. Nggak kuat pulang saya, lemah. Setengah jam atau 40 menit baru bangun. Saat kritis itu saya doa itu, ya Allah, aku ini puasa karena Engkau ya Allah. Kalau enggak aku makan aja kenyang-kenyang. Ada kok duitku, ada makanan di rumah. Ini karena Engkau ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Nangislah di situ. Beda lapar karena Allah dengan lapar karena miskin. Beda nggak? Beda. Itulah yang disebut ihtisaban itu. Man shoma Ramadan imanan ihtisaban. Ihtisaban itulah. Ya Allah, aku ini lapar ya Allah. Sebetulnya kalau aku mau rampok, tetangga aku itu nenek-nenek. Udah umur 70, tinggal ku cekek aja, ku ambil hartanya. Tapi tidak ku lakukan ya Allah. Karena aku mengharapkan kasih sayang-Mu. Bagaimana orang seperti ini nggak diampuni Allah dosanya. Sayang Allah sama dia. Sedangkan seorang pemuda diajak zina dengan seorang wanita cantik dan bangsawan. Nafsunya mau berzina, nafsunya. Tapi kemudian dia katakan, "Ai anak gadis, aku nggak mau zina karena aku takut dengan Allah. Meskipun aku mau, tapi aku tidak berani karena takut." Dia lakukan itu, seluruh dosanya diampuni dari ujung rambut sampai ujung kuku. Itu kan Quran yang bilang itu. Intajtanibu kabair matunhauna ankum nukafir ankum sayiatikum. Kalau kau menghindarkan diri dari dosa besar yang dilarang Allah, maka bonusnya seluruh dosa kecilmu diampuni oleh Allah SWT. Bayangkan tuh, satu kali menghindar dari zina, udah diajak zina nih, nggak mau, nanti di hari kiamat dinaungi. Ketika tidak ada naungan, matahari hanya sejengkal di atas kepala. 7 golongan dapat naungan. Satu diantaranya orang pemuda yang diajak zina oleh wanita cantik dan bangsawan. Dia katakan, aku tidak berani karena Allah. Apalagi dia lapar karena Allah 1 bulan. Masya Allah. Yang keempat, dia dapat pahala tidak terhingga. Udahlah dosa diampuni, pahala tidak terhingga. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Allah yang berfirman, Nabi menceritakan. Itu namanya hadis qudsi. As-shaumu liya, puasa itu untukku Allah. Wa ana ajzibih, dan akulah Allah yang akan bayar pahalanya langsung. Jadi malaikat pun nggak tahu berapa besar pahala puasa. Malaikat cuma tulis aja Tengku Zulkarnain puasa. Hari ini sempurna, dijaganya matanya, jaganya kupingnya, dijaganya mulutnya, nah, sempurna dapat pahala, Allah yang bayar. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi kita puasa ini, kata Nabi, barang siapa sengaja meninggalkan 1 hari puasa karena malas. Istrinya masak rendang, cium dia, mak jang enak nyela rendang. Ya pun pura-pura sama istrinya, aku lemas sekali aku, mau mati aku. Padahal maksudnya supaya makan rendang aja. Maka dia wajib mengganti di hari yang lain 1 hari. Tapi andai kata dia puasa seumur hidup sampai mati, tidak pernah tinggal tiap hari sampai mati puasa, seluruh pahala puasa seumur hidupnya dikumpul jadi 1, tidak cukup untuk membayar pahala 1 hari yang dia tinggalkan. Oh, besarnya pahala puasa. Terakhir, puasa ini untuk menjadikan kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Dari latihan puasa ini akan timbul sifat takwa, buah puasa lain.
Takwa buah sholat lain, takwa buah sedekah lain, takwa buah zikir dan Quran lain, takwa buah daripada perjuangan jihad lain. Tiap-tiap amal buahnya lain. Pintu sorga juga 8. Ada babus sholat untuk orang sholat yang unggul. Ada babul royan untuk orang yang puasa unggul. Ada babul jihad untuk orang yang jihadnya unggul. Ada babul zikri untuk orang yang zikirnya unggul. Ada babus sodako untuk orang yang sodakonya unggul. Jadi buahnya beda-beda. Pintu masuknya aja beda-beda. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata Nabi, 8 pintu sorga memanggilnya. Dia boleh masuk dari pintu mana saja. Berarti unggul semua amalan beliau. Ketika puasa, kita diharamkan makan, minum, dan istri. Setuju? Itu makanan binatang itu. Ini saya bahasanya agak vulgar aja, biar gampang ingat sampai mati nggak lupa. Makan, minum, istri itu makanan binatang. Makanan jasmani, makanan binatang. Binatang itu cuman itu aja kerjanya. Makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, makan, minum, kawin. Betul? Itu yang 3 itu makanan binatang itu. Kalau kita banyak memakan, minum, dan istri, makan, minum, jima, makan, minum, jima, kita seperti binatang aja. Allah nggak mau kita seperti binatang. Allah paksa 1 bulan jangan kasih makan. Jasmanimu jangan kasih makan. Kalau di Indonesia 14 jam, kalau di Amerika 20. Tahun lalu di Norwegia 22 jam. Tahun ini di Islandia 20 jam. 22 jam. Puasa 20 jam. Saya 20 jam udah sering. Puasa 22 jam itu belum pernah saya. Tapi 20 jam saya sudah. Dan memang biasa aja, no problem. Kuat aja nggak apa-apa, biasa. Nggak sakit nggak apa-apa, nggak lemes, biasa. Haus iyalah, saya puasa biasa aja haus. Tapi nggak mati, seger, malah tambah sehat. Ternyata puasa itu memberhentikan memberi makan jasmaniah agar nafsu binatang kita remuk. Sehingga akhir bulan Ramadan, bulan Syawal, kita dalam posisi iman maksimal, nafsu minimal. Oh, itu orang paling hebat itu. Namanya bertakwa. Imannya maksimal, nafsunya minimal. Itu orang bertakwa. Hebatnya ya, ketika kita musafir, saya misalnya pulang ke Aceh, kampung nenek saya, naik kapal terbang 3 jam. Saya nggak lemes lah, orang naik pesawat kok. Makan di pesawat dikasih, apalagi Garuda ya nggak, minum dikasih, mele lagi, mau jus jambu, mau jus jeruk, ada mele, ya Allah. Terbang, naik kapal terbang pakai AC, berkeringat juga enggak, 3 jam udah sampai, jaraknya 1000 km lebih, hampir 2000 km. Sampai di sana ya 2400 kilo ya, karena satu terbang itu rata-rata 800 sampai 900 kilo. 3 jam Medan Aceh Jakarta. 2400 km. Makan, minum pakai AC. Mendarat di sana, wah makan kari kambing, makan macam-macam lah makanan Aceh, plio, wow, macam-macam dimakan semua. Sampai sana masih bisa tidur sama istri, orang istri ikut kok. Makanan jasmani kita waktu musafir penuh. Amal ibadah kita dikurangi 50%. Hebat. Padahal nggak lemes. Musafir itu nggak lemes, makan minum penuh, tidur tenang. Tapi boleh sholat di qashar. Zuhurnya 2 rakaat, habis zuhur qomat, sholat asar 2 rakaat di waktu zuhur. Giliran waktu zuhur, waktu asar azan tidur dia. Kata kawannya, sholat, udah, saya udah dijamak, udah di qashar lagi, aman. Maghrib 3 rakaat, qomat 2 rakaat isya. Waktu isya dia tinggal makan, minum, nonton, main-main sama kawan. Sholatnya di korting hampir 50%.
Padahal musafir tidak lemas, nafsu binatangnya tetap kasih makan, kasih minum, istri masih bisa dipakai. Makanya banyak musafir jahat. Orang musafir banyak jahat. Dari Medan ke Jakarta, ditanya istrinya, kemana mas? 3 hari ini tugas kantor. Ngapain? Turne. Oh ya mas, selamat turne. Rupanya turu kono, turu kene. Musafir tuh jahat karena makannya itu nggak direm. Paham? Nafsu binatangnya menggelora. Makanya musafir itu supaya jangan jahat, kata Nabi, alaikum bil jamaah. Kamu kalau pergi jangan sendiri. Berdua, bertiga, berempat, berlima. Kalau musafir sendirian, setan hanya menerkam orang yang terpisah dari jemaahnya. Sebagaimana kambing hanya menangkap domba yang terpisah dari rombongan. Nah, kita lihat puasa. Makan enggak, minum enggak, istri enggak, lemes. Sholat enggak boleh di jamak kosor. Nggak bisa gitu. Aduh, aku lemas ah. Sekarang aku sholat zuhur sekalian asar aja. Nanti asar aku tidur. Boleh lah. Puasa tuh lemes. Makan minumnya nggak dikasih. Tapi amal ibadah nggak dikorting. Asar tetap 4 rakaat, zuhur tetap 4 rakaat, maghrib 3, isya 3, 4 rakaat. Ditambah tarawih 23 rakaat. Khatam Quran lagi, ya Allah. Zikir lagi, sedekah, segala macam. Ketika makanan jasmani dikekang, nafsu bejat kita turun, tapi amal ibadah malah ditambah, ada tarawih, ada zikir, ada baca Quran, ada sedekah, ada bayar zakat. Ya Allah, bagaimana hebatnya manusia seperti ini dalam 1 bulan. Imannya mentok, nafsunya kandas. Dia disebut Allah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan lah bulan Ramadan ini menyebabkan kita jadi orang bertakwa. Oleh karena itu buka jangan rakus-rakus. Buka biasa aja lah, korma 3. Belum kenyang 5. Belum kenyang 7. Kata Nabi makan itu dengan korma. Paling banyak 21. Makan korma itu sedikit-sedikitnya 1, paling banyak 21. Ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya baru tahu kenapa Rasulullah sunnahkan buka pakai korma. Karena makan korma orang nggak bisa rakus. 3, 5 udah malas, 7 udah bosan, 9, 21 muntah pak. Coba tunjuk tangan, adakah orang yang pernah makan korma 21? Tapi kalau kolek, bubur, nasi, lengkong, nasi lagi, gado-gado, makan semua itu pak. Mas, 20 menit lagi sudah azan isya mas belum sholat maghrib. Oh iya, sambil ngambil wudhu, sambil nyendok kolang-kaling. Masuk semua itu. Begitu sholat maghrib, ruku, kolang-kaling jatuh 2. Saya baru setua ini satu-satulah hadis Nabi itu bisa diberikan kepahaman oleh Allah. Kenapa Rasul katakan bukalah dengan rutop korma mengkal? Karena korma mengkal nggak mungkin kita makan 21 butir, nggak mungkin. Kalau nggak ada korma mengkal, korma mateng, tamar, mana ada? Saya udah coba pak makan tamar 11, saya coba mangap saya pak. Memang nggak bisa rupanya rakus makan korma. Makanya korma itu barokah. Orang makan korma nggak bisa rakus. Mudah-mudahan lah. Banyak lagi yang mau kita kaji, tapi saya pun terbatas lah. Udah 1 jam saya bicara. Ya. Saya minta maaf. Ramadan ini memang saya haus. Saya ini bawa anduk kering, anduk basah nih. Mana bukanya nih? Bukakan tolong. Tidak ada pertanyaan ya. Udah mulai keringat dingin saya. Bukhari mana ini Bukhari? Baik, sebelum kita tutup dengan doa, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Amma ba'du qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat zuhur Masjid Jami Bintaro Jaya, masjid lama berarti ya, yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Bulan ini bulan agung, satu-satunya bulan yang namanya disebut di Quran. Dari 12 bulan yang ada, tidak ada satupun yang namanya disebut, kecuali Al-Quran menyebut hanya satu bulan Ramadan saja. Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu-satunya disebut bulan Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan hidayah petunjuk-petunjuk Allah itu, dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau kita sedang mau mengamalkan sesuatu pekerjaan, mau buat kerjaan, kita mau tahu kerjaan ini halal atau tidak, hak atau batil, ukurannya Quran. Jangan perasaan, kalau perasaan rusak kita. Ukurannya harus Quran. Selalu begitu. Karena Quran itu furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal. Kalau Quran sudah tulis namanya, pasti hebat. Nggak ada yang nggak hebat. Nggak ada yang ditulis Quran itu nggak hebat. Bandit aja kalau udah ditulis Quran berarti bandit hebat itu. Fir'aun misalnya, oh itu hebat itu. Saking hebatnya ngaku Tuhan. Nah, nggak ada bandit ngaku Tuhan kecuali Fir'aun. Walaupun dia pejabat, lahir jadi pangeran, mati jadi raja, kaya seumur hidup, rakyatnya menyembahnya sebagai Tuhan, tapi dia hina. Buktinya dia hina, nggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dari Fir'aun Republik Indonesia. Orang akan merasa marah. Menghina kamu ya, menghina. Meskipun dia kaya, raja, diakui Tuhan, dia hina. Semua orang manusia tahu. Semua manusia yang berakal sehat pasti menolak Fir'aun. Meskipun dia dituhankan oleh bangsanya. Lahir sebagai pangeran, mati sebagai raja. Jadi begini, orang itu hina atau tidak itu ukurannya Allah. Ukurannya Quran, ukurannya agama. Jangan pikir akal kita, oh saya kalau jadi orang kaya bakal top, baik, hebat. Enggak. Jangan tipu nurani kita. Sudah banyak orang-orang dulu yang hebat-hebat. Namrud, Fir'aun, Bustanasr, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Udah banyak. Haman. Banyak sekali. Qarun. Hebat dalam sisi dunia. Dikagumi banyak orang dalam hal keduniaan. Tapi ujung-ujungnya semua manusia sedunia yang berakal waras menghinakan dia. Terus kita mau pilih apa sih? Kita mau pilih hebat di mata manusia atau hebat pada agama? Dan Quran menjelaskan itu. Karena Quran itu furqan. Kalau Quran sudah puji orang, biarpun cacat. Luqman Hakim itu cacat. Sakit polio, lahirnya polio. Tahu polio? Hitam lagi, ya Allah, orang negro, bibirnya tebel. Udahlah negro tebel, polio pula. Jalannya aja pincang-pincang.
Apa hebatnya Luqman Hakim? Kalau dari segi fisik, kerjanya budak, bukan orang merdeka, budak. Dibeli, dijual beli sama majikannya. Bukan orang merdeka, a slave dalam bahasa Inggrisnya. Budak. Tapi walaupun dia budak, polio lagi, cacat, hitam, legam, bibirnya tebal, merongos. Tapi dia punya akhlak, dia punya pemikiran. Selalu kepada Allah aja. Sampai ditulis namanya di Quran, surah Luqman. Masya Allah. Dan nasihat dia kepada anaknya diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nasihat Luqman kepada anaknya diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Ditulis di Quran supaya kita bisa baca sampai hari kiamat. Mulia. Saking hebatnya Luqman ini, datang malaikat Jibril menjumpainya. Luqman, saya Jibril. Kata Luqman, mau ngapain jumpa saya? Saya diperintah Allah menjumpaimu. Allah bertanya kepadamu, kamu ini mau jadi nabi atau enggak? Kalau kamu mau jadi nabi, saya kirim wahyu hari ini. Lihat hebatnya Luqman. Dia masuk ke dalam, sebentar, saya masuk dulu ke dalam rumah. Dia masuk ke gubuknya, dia lihat di depan cermin. Nggak cocok kalau kayak gini jadi nabi. Bibir tebal, hitam legam, polio, merongos. Nggak cocok jadi nabi. Nabi itu harus Mustafa, paling ganteng di tengah-tengah kaumnya. Nabi Musa itu paling ganteng dari Bani Israel. Nabi Isa itu paling ganteng dari Bani Israel. Nabi Yunus itu paling ganteng dari seluruh Irak. Nabi Ibrahim itu paling ganteng sedunia. Nabi Yusuf tuh ganteng sedunia. Nabi Muhammad tuh paling ganteng seluruh dunia. Nabi Adam ganteng dari seluruh manusia. Nabi Adam paling ganteng. 2 kali lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Karena Yusuf nisfu min Adam. Kata Nabi Yusuf tuh separuhnya Nabi Adam gantengnya. Nggak ada Nabi nggak ganteng. Keluar Luqman dari kamarnya. Dia jumpa malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ya. Nggak cocok saya jadi Nabi. Katakan sama Allah, saya tidak cocok jadi Nabi. Senangnya malaikat Jibril. Ini ujian aja, nguji. Kira-kira Luqman tuh hebat apa enggak gitu. Ternyata hebat. Enggak serakah dengan jabatan. Tahu diri gitu. Tahu diri. Tahu diri. Kalau memang IQ rendah, ngapain maksa jadi presiden gitu. Ngapain maksa. Tahu diri. Akhirnya Allah angkat beliau jadi ahli hikmah. Ahli hikmah, nasihat-nasihatnya ditulis di Quran. Salah satu ayat Quran, surah cuman 114 surat di dalam Quran. Satu diantaranya surah Luqman. Dan nasihatnya kepada anaknya luar biasa. Sejelek-jelek suara adalah suara himar. Jangan kau berteriak-teriak di hadapan banyak orang seperti keledai. Jangan. Dan nasihatnya luar biasa. Anakku, satu hari dia nasihat gini. Anakku, kalau kau hidup di dunia nak, jangan kau dengar kata orang. Dengarlah apa kata Allah. Ikutlah agama. Jangan dengar kata rakyat. Anaknya jawab, Pak, kita ini kan makhluk sosial, hidup di dunia. Kalau kita nggak dengar apa kata orang, nanti apa kata orang kepada kita? Orang akan mengejek-ngejek kita. Kata Luqman, kita harus ikut Allah, ikut Rasul. Orang mau ngejek nggak apa-apa asal kita ikut Allah Rasul. Tapi kan kita manusia Pak, orang nanti gimana menilai kita? Apa kata orang? Kalau kau ikut apa kata orang nak rusak kau, kata Luqman. Kau jangan ikut kata orang, ikut kata Allah. Begini aja nak, besok kita buktikan. Besoknya Luqman membawa anaknya naik keledai. Keledai itu binatang yang lebih besar sedikit dari kambing etawa. Keledai itu kecil segini aja nya keledai itu. Paling tinggi segini. Tapi kuat. Saya pernah lihat tuh keledai diletakkan beban sebanyak apapun di punggungnya dia kuat. Saking banyaknya beban diletakkan, kakinya 2 terangkat. Namun nggak rubuh. Oh itu keledai. Bisa kakinya 2 terangkat gitu. Tapi rubuh nggak?
Kata Luqman, ayo kita keliling jalan kita. Ayo jalan. Nah, aku naik keledai, kau jalan. Ya. Luqman naik keledai. Anaknya nuntun keledai. Jumpa satu rombongan musafir kabilah. Apa kata orang-orang? Bapak nggak punya perasaan, nggak punya otak. Kalau bahasa Indonesia gitu, bapak nggak punya otak. Udah tua enak nangkring di atas keledai, anaknya masih kecil suruh jalan. Kejam kali ini, nggak punya otak. Mestinya dia yang jalan, anaknya yang naik keledai. Lewat, bagaimana kata orang? Iya bapak katanya nggak punya otak. Harusnya yang naik keledai saya. Udah kau sekarang kau di atas, biar aku yang nuntun. Gantian anaknya di atas, bapaknya yang nuntun. Lewat. Satu rombongan orang lagi. Ini anak durhaka kata orang. Bapaknya udah tua suruh jalan, dia enak-enak nangkring di atas keledai. Anak durhaka. Kata Luqman, gimana nak? Kalau bapak di atas, bapak manusia tidak punya otak. Kalau saya di atas, saya anak durhaka. Kalau begitu kita naik dua-dua. Naik dua-dua. Anak sama bapak naik keledai. Lewat satu rombongan orang. Manusia kejam, gak punya perasaan. Keledai kecil dinaiki dua orang. Gimana nak? Iya, bapak di atas salah. Aku di atas dibilang anak durhaka. Bapak di atas gak punya otak. Kita naik dua-dua dibilang kejam. Udahlah kita jalan aja, kita tuntun kata bapaknya. Dua-dua nuntun keledai, yang satu nuntun sebelah kanan, yang satu nuntun sebelah kiri. Lewat satu rombongan orang. Manusia goblok. Keledai kok dituntun, keledai itu dinaiki bego. Mulai anaknya terdiam. Bagaimana nak? Iya bapak di atas nggak punya otak, aku di atas anak durhaka. Kita dua-dua naik, manusia nggak punya perasaan. Kita dua-dua jalan, orang goblok. Ada satu lagi nak, apa? Kita pikul keledai ini. Bapaknya mikul kaki depan, anaknya mikul kaki belakang. Pikul tuh keledai, lewat satu rombongan orang. Gila, keledai kok dipikul. Maka kata Luqman, itulah nak, kalau kau dengar omongan orang, nggak akan ada yang betul. Kau dengar apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau udah Allah bilang benar, Rasul bilang benar, tak usah kau hiraukan ucapan orang. Nabi Muhammad aja yang digelar Al-Amin seumur hidup, begitu mulai dakwah Islam, keluarga beliau sendiri yang memerangi Rasulullah itu. Pamannya sendiri Abu Lahab, Abu Jahal memerangi beliau. Terus kita mau ikut apa? Seluruh Mekah mengusir Nabi, mau dibunuh Nabi, pindah ke Madinah. Kita tetap aja kita ikut Allah Rasul, meskipun semua orang memaki kita. Saya kadang-kadang di medsos bilang, tuh kan, di medsos ini kau dimaki-maki orang, tobatlah kau Jul, kembalilah ke jalan yang benar, belalah Jokowi. Gondol, aku pikir. Kita itu tetap kepada Allah dan Rasul, tidak peduli walaupun seluruh dunia benci kepada kita, nggak apa-apa. Nah di bulan Ramadan ini Allah perintahkan kita puasa 1438 tahun yang lalu. Udah cukup lama lah. Ketika Nabi jadi Nabi 15 tahun, Nabi hijrah ke Madinah. 2 tahun setelah Nabi hijrah, jadi tahun 15 setelah jadi Nabi, 2 tahun setelah hijrah, turun wahyu tanggal 29 Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini turun ayat. Selesai sholat asar, Nabi kumpulkan para sahabat untuk melihat hilal, melihat bulan. Begitu matahari tenggelam, hilal kelihatan. Maka Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi, puasalah kamu kalau kamu lihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, lebaranlah kamu kalau kamu sudah lihat hilal. Fa in ghumma alaikum, kalau bulan nggak kelihatan pada tanggal 29, kamu nggak lihat bulan, bulan ketutupan awan atau belum terbit dari ufuknya, jangan buru-buru puasa kata Nabi. Fasti'mali Sya'ban bi salasina yauman. Kau genapkan bulan Sya'banmu 30 hari, baru kau puasa. Ada 16 hadis yang dituliskan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Nada-nadanya sama semua.
Puasa karena lihat bulan. Lebaran kalau lihat bulan. Kalau nggak lihat bulan, genapkan sehari. Jadi kalau tanggal 29 Ramadan kita lihat bulan nggak kelihatan, apa boleh buat walaupun ibu-ibu sudah masak opor? Ya lebarannya lusa. Besok masih tanggal 30 Ramadan. Jangan waduh berhubung sudah bikin lontong, maka besok nggak boleh batal gitu. Ukurannya itu lihat bulan. Paham? Paham? Nabi bisa aja nggak usah lihat bulan, cukup nunggu malaikat Jibril aja. Datang malaikat Jibril, ya nggak? Rasul besok puasa, ya. Datang lagi malaikat Jibril, besok lebaran. Aman toh, selama masih Nabi hidup kan ada Jibril. Tapi Nabi 8 kali puasa sejak tahun kedua ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 tahun. 10 Nabi nggak sempat puasa. Sebab bulan Rabiul Awal Nabi sudah wafat. Jadi Nabi itu cuma 8 kali puasa Ramadan. Lihat hilal. Tapi Idul Adha Nabi itu sejak pindah 10 kali. Jadi duluan Idul Adha baru Idul Fitri. Idul Fitri itu tahun kedua. Kalau Idul Adha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati yudahi, ini hadis Turmizi. Nabi itu sejak pindah ke Madinah langsung sudah memotong korban dan sudah Idul Adha. Itu hadis Turmizi hasan sahih. Ayatnya turun di Mekah. Inna a'tainakal kautsar. Pakai bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebab hadis Bukhari Muslim pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah beri kepadamu hai Nabi Muhammad nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbik. Salatlah kamu untuk menyembah Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah, sembelih hewan korban. Inna syani'aka huwal abtar, siapa yang benci kepadamu akan terputus. Tapi Nabi tidak korban di Mekah. Meskipun perintah ini turun di Mekah. Nabi baru korban setelah pindah ke Madinah. Berarti Nabi korban 10 kali. Tahun pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke-10 itu Nabi naik haji. Kan sekali aja Nabi naik haji. Di Mekah Nabi korban 1 ekor onta untuk semua istrinya dan Nabi. Istri Nabi waktu itu 9, Nabi sendiri 110. Jadi 1 ekor onta boleh untuk 10 orang. Itu ditulis dalam kitab Kifatul Akhyar Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala. Sedangkan Ramadan Nabi cuma 8 kali. Ini perlu saya beritahu bahwasanya sekarang ini ada kesalahan. Orang lebaran Idul Adha itu berpatokan kepada wukuf di Arafah. Orang udah kelihatan wukuf di Arafah kok hari ini. Berarti besok lebaran haji. Padahal Nabi baru naik haji tahun 10. Artinya nggak ada orang wukuf di Arafah selama 9 tahun. Nabi tetap aja Idul Adha. Karena Idul Adha itu bukan Idul Haji. Idul Adha itu hari raya korban. Nggak ada urusannya dengan orang naik haji. Setuju? Setuju nggak? Jadi kenapa kita sekarang patokannya dengan wukuf di Arafah? Orang udah wukuf berarti kan udah tanggal 9. Besok kan Idul Adha. Dikasih tahu kayak manapun bandelnya bukan main. Ini Idul Adha bukan hari raya haji, bukan Idul Haji ini. Mereka kan sudah wukuf. Ya mereka sudah wukuf karena di sana sudah tanggal 9. Sedangkan di Indonesia belum tentu, mungkin masih tanggal 8. Kecuali kita udah tanggal 9, besoknya kita Idul Adha. Karena Idul Adha itu adalah 10 Zulhijjah. Bukan hari wukuf, besoknya nggak ada. Kalau terjadi perang Arab Israel, nggak ada orang naik haji. Siapa yang berani? Rudal di mana-mana. Kan Idul Adha tetap jalan. Nggak mungkin menteri mengumumkan saudara-saudara berhubung tahun ini nggak ada orang wukuf, maka Idul Adha dibatalkan gitu. Ini Idul Adha bukan Idul Haji. Sedangkan haji itu pun lihat bulan. Lihat ayat Qur'annya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Maafkan saya kalau puasa saya beginilah.
Mereka bertanya kepadamu tentang banyak bulan sabit. Bukan satu bulan sabit. Di situ Allah tukar bentuk hilal menjadi ahillah. Tidak Allah katakan yas'alunaka 'anil hilal. Enggak. Hilal itu satu hilal. Jamak ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Kok jamak? Umatmu bertanya kepadamu, hai Nabi, tentang bulan sabit yang banyak. Kok banyak? Kan bulan hanya satu. Bulan berapa sih? Bulan berapa? Bulan berapa? Satu. Susah bahasa Indonesia ini. Karena bulan yang di langit itu, hilal. Bahasa Arabnya banyak, hilal, qamar, kalau purnama badar. Sedangkan Muharram, Safar, Rabiul Awal itu disebut syahrun. Nah kalau Indonesia kan bulan semua. Januari, Februari bulan. Yang di langit bulan. Yang kecil bulan, yang bulat bulan, yang purnama bulan. Istri kita tiap bulan datang bulan. Repot. Sekarang saya tanya, bulan yang di langit ada berapa? Kenapa Allah bikin jamak? Ahillah. Kata Imam Qurtubi, kenapa Allah buat bulan sabit itu banyak? Walaupun sebenarnya bulan itu hanya satu. Karena bulan sabit itu muncul setiap bulan. Muharram keluar, Safar keluar lagi, Rabiul Awal keluar lagi, ya kan? 12 kali keluar dalam satu tahun, maka disebutlah ahillah, banyak bulan sabit. Qul, jawab. Hiya mawaqitu linnas. Bulan sabit itu kembali ke hiya, bentuknya tunggal lagi. Itu bulan sabit sebagai patokan bagi manusia untuk menghitung waktu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 tahun 1440 Hijriah dan seterusnya. Wal haji, dan menghitung ibadah haji. Jadi ibadah haji itu pakai apa? Nggak nyambung ya? Pakai hilal. Tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah melontar jamroh. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah mabit di Mina. 14 Zulhijjah tawaf ifadah. Itu pakai apa namanya? Bulan. Udah nyambung. Hadisnya Bukhari Muslim. Idza ra'aitumul hilala dzilhijjah. Jika kamu diantara kamu sudah melihat bulan sabit 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan kamu pada tanggal 10-nya berniat menyembelih hewan korban, falyumsik an sya'rihi wa asfarih, hendaklah dia menahan diri, tidak potong rambut dan tidak potong kuku selama 10 hari. Lihat apa tadi? Lihat hilal. Nah, jadi kenapa lah kita di Indonesia ini, orang Saudi aja udah wukuf, kok kita belum hari raya? Ya di sana wukuf, sana udah tanggal 9. Ya kenapa duluan Saudi? Kan harusnya duluan kita. Kenapa? Karena kita kan 4 jam lebih dulu siang dari Saudi. Ini mau lihat bulan apa lihat matahari? Hah? Mau lihat bulan apa lihat matahari? Bulan. Kalau matahari duluan kita, 4 jam baru Saudi. Kalau bulan, bisa duluan Saudi 20 jam baru kita besoknya. Mau saya jelaskan nggak? Perlu nggak saya jelaskan ini? Kalau nggak saya cerita Ramadan ini, perlu. Bulan itu jalannya 1 hari 12 derajat naiknya. Dari mana itu? Dari bulatnya bumi. Bumi bulat apa segi 4? Bulat. Kalau bulat tuh pasti 360 derajat. Setuju? Jangan ditanya lagi dari mana jalannya. Udah pasti kalau bulat 360 derajat. Kalau separuh 180. Kalau seperempat 90 derajat. Bumi itu 360 derajat karena bulat. Dikelilingi oleh bulan. 1 kali puter namanya 1 kali puter namanya 1 bulan. 30 hari. Kalau enggak 29, 30. Udah ya supaya gampang lah. Ini kan hitung-hitungan kasar.
Berarti kalau 30 hari bumi diputeri oleh bulan sekali puter, berarti perjalanan bulan sehari 360 bagi 30 sama dengan 12. Udah paham? Sehari semalam bulan naiknya 12 derajat. Satu hari satu malam berapa jam? 24. Berarti 12 derajat dibagi 24 sama dengan setengah derajat. Setengah derajat itu 1 jam. Jadi setiap 1 jam bulan naiknya setengah derajat. 1 jam naiknya setengah derajat. 1 jam naiknya setengah derajat. Sebulan 30 hari kali 24 jam, 1 kali putar 360 derajat. Sampai sini udah nyambung. Udah gampang kalau gitu saya jelaskannya. Seandainya di Papua matahari tenggelam, bulan tenggelam, sama-sama tenggelam, namanya ijtima. Tentu tidak kelihatan. Karena masih 0 derajat. Waktu matahari tenggelam, bulan 0 derajat dengan ufuk sederajat. Nggak bisa dilihat dong. Ketutupan bumi. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Sulawesi, bulan sudah setengah derajat. Setuju? Kan 1 jam naiknya setengah. Belum bisa dilihat, masih rendah. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Jakarta, orang lihat bulan di Jakarta nggak kelihatan karena baru 1 derajat. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Aceh, bulan 1 derajat setengah, nggak kelihatan juga. Siapa yang bisa lihat? Teleskop paling sakti sedunia, teleskop Hubble namanya. Jerman yang buat, harganya 6 triliun. Hanya mampu melihat bulan ketinggian 2 derajat. Harganya 6, jangan harap Pak Jokowi mau beli lah. Nggak usah harap lah, 6 triliun. Kalau saya presiden, saya beli. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Bangladesh, bulan 2 derajat. Kemungkinan orang Bangladesh bisa lihat bulan 2 derajat sudah bisa dilihat. Maka Bangladesh besoknya puasa. Kita puasa belum? Belum, orang kita belum lihat bulan. Masih tanggal 29. Bangladesh sudah lihat bulan, dia puasa nggak besok? Duluan Bangladesh sehari dari kita kan? 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Pakistan, bulan sudah 2,5 derajat. Kira-kira orang Pakistan lihat nggak? Lihat bulan. Mereka puasa nggak? Kita belum. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Saudi, bulan udah 3 derajat tingginya. Kira-kira orang Saudi puasa nggak besoknya? Kita kapan? 20 jam setelah Saudi. 20 jam setelah. Besoknya nggak usah lihat lagi, bulan udah pasti 12 derajat tingginya di Papua. Setuju? Udah ngerti sekarang? Jadi jangan ngomong Saudi sudah hari raya, kok kita belum. Ini mau lihat matahari apa melihat bulan? Tahun ini kok sama kita Saudi? Iyalah, karena ketika matahari tenggelam di Indonesia, bulan sudah 2,5 derajat. 9 titik kita lihat. Maka kita puasa tanggal 6. Ketika di tempat kita bulan sudah 2,5 derajat, 4 jam kemudian di Saudi bulan sudah 4,5 derajat. Mereka lihat bulan nggak? Mereka puasa nggak? Kita puasa nggak? Sama, tapi Maroko, Fiji Island, Cocos Island, Papua Nugini belum tentu. Mereka besoknya. Setuju? Setuju? Dan pasti dunia ini separuh malam, separuh siang. Setuju? Separuh malam, separuh siang. Kalau separuh malam lihat bulan, separuh lagi kapan lihat bulannya? Besok dong, tunggu puter dulu bumi, ya nggak? Jadi sabar. Saya kadang-kadang sedihnya begini orang Islam ini, ngaji nggak mau, nanya sama ulama yang ahli falak nggak mau, tapi sok pinternya itu yang nggak tahan itu. Ada ucapan lagi yang membuat saya jengkel. Islam ini selalu berbeda. Kita udah puasa, sebelah sana belum. Lihat Kristen. Hari Natal serentak seluruh dunia. 25 Desember seluruh dunia hari raya. Ya kan? Berarti kan canggihan Kristen dari kita. Enggak, justru mereka keliru. Kita betul. Dari mana kelirunya? Karena dunia ini separuh malam, separuh siang. Sekarang di Indonesia jam berapa ini? Jam 1 siang.
Di Amerika jam berapa? Jam 1 malam. Coba kalau kita hari raya 25 Desember, Natal, terus kita ambil telepon. Kita telepon kawan kita di California. Hello, my brother. Ya, happy Merry Christmas. Dia bilang, not yet my brother, tomorrow. Tomorrow besok. Udah paham? Sekarang canggihan kita apa mereka? Dan pikir orang Islam ini bodoh. Jenggot-jenggot gini pinter tau. Asal mau ngaji aja kita, insya Allah kita paham agama ini, paham. Mulai besok, biasakanlah Ramadan dengan Idul Adha ikut hilal. Lihat bulan. Aman kita, aman. Aman karena berdasarkan Quran dan hadis. Nah, begitu Nabi lihat bulan, Nabi suruh puasa besoknya. Puasalah Nabi dan para sahabat 1438 tahun yang lalu. 2 tahun setelah hijrah. Lagi puasa beberapa hari turun wahyu lagi. Diwajibkan berperang. Nabi kumpulkan sahabat, kita diserang oleh orang Quraisy. Mereka datang dengan 1000 tentara. Kita harus perang bulan Ramadan. Siapkan pasukan. Miskin, pasukan cuma 313. Munafik nggak mau ikut perang. Munafik itu dari dulu yang munafik, Pak. Kalau di depan kita nanti kalau perang, saya akan mendampingimu. Begitu perang. Munafik di mana-mana dari dulu sampai kiamat nggak berubah itu, tetap begitu. Saya kawan-kawan saya ustadz pun begitu, kalau ngomong begitu ini cipluk hilang. Nanti dibilang munafik marah, hanya Allah yang tahu saya munafik atau tidak. Iyalah Allah lah yang tahu, tapi gaya-gayanya sih munafik. Yang pasti tahu ya Allah. Mati dia kita sembayangkan juga, cuman jengkel. Buya Hamka itu di penjara rezim Bung Karno hampir 2 tahun. Menurut Buya Bakhtiar itu hafiz Quran, seguru dengan Buya Hamka, tinggal sama bapak saya di Medan. Ketika saya lahir, Buya Bakhtiar yang mengazankan saya. Buya Bakhtiar itu kata bapak saya setiap malam kalau tidur, dalam kelambunya itu mimpinya baca Quran. 2 jam, 3 jam mimpi baca Quran. Dia hafiz Quran 30 juz. Jadi mimpinya pun baca Quran. Beliau dengar Buya Hamka di penjara, kemudian beliau berpamit kepada bapak saya untuk melihat Buya Hamka karena anak beliau kolonel tentara intelijen Bung Karno. Jadi bolehlah lihat Buya Hamka di penjara bawah tanah. Dari situlah bapak saya tahu Buya Hamka itu sempat minum kencing. Nggak dikasih minum kencing di penjara. Buya Hamka kan paman guru saya berarti, betul nggak? Buya Hamka lama juga tinggal di Medan. Sempat membuat koran namanya Pewarta Daily. Buya Hamka. Tapi adik sebururannya itu tinggal sama bapak saya, tidak ikut ke Jakarta waktu Buya Hamka pindah ke Jakarta. Satu hari datang orang ke rumah Buya Hamka bawa surat. Buya Hamka bilang silakan masuk. Saudara siapa? Saya adalah ajudan Bung Karno. Buya Hamka berkaca-kaca matanya. Dalam harunya Buya Hamka bertanya, apa kabar Bung Karno sekarang? Lama tidak bertemu. Kata ajudannya, baru saja menghembuskan nafas terakhir. Sedih sekali Buya Hamka. Bung Karno wafat. Tapi beliau ada kirim surat. Dikasih surat. Dibaca isinya kira-kira begini. Kepada yang terhormat Buya Hamka, kira-kira begitu. Jika saya meninggal dunia, saya berharap sudilah Tuan Buya Hamka menjadi imam sholat jenazah saya. Bayangkan itu cobaan berat. Mungkin kalau kita di penjara orang minum kencing, terus yang memenjara datang gitu, tolong sembayangi saya gitu ya. Bener. Tapi itulah ulama ya. Buya Hamka menjawab, saya akan sholatkan. Beberapa sahabat Buya Hamka menelepon yang sama-sama di penjara. Buya jangan sembayangkan, munafik itu. Dia orang munafik. Dia penjarakan kita para ulama. Kata Buya Hamka, aku serahkan sama Allah. Yang aku tahu dia sholat, dia mengucap syahadat.
biar aku sholat. Buya Hamka menyolatkan jenazah Bung Karno. Dari sini kita bisa tahu bahwa ada dua perkara. Pertama, orang yang beriman itu sangka baiklah sama orang. Tapi ketika dia mati, sudahlah, dia Islam, sholatkanlah. Usahakan ikhlas. Kalau nggak ikhlas, gimana? Perasaan kan nggak bisa dibuat-buat. Yang kedua, percayalah. Sejauh manapun seorang mukmin lari dari agamanya, entah karena politik, entah karena harta, entah karena istri, entah karena anak, entah karena jabatan, nun jauh di sudut hatinya, dia tetap akan mengakui kebenaran yang hakiki. Kurang apa kawan Bung Karno, ulama-ulama yang sama-sama satu kubu dengan Bung Karno di Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Nasionalisnya PNI, partainya Bung Karno, agamanya partai NU, komunisnya partainya Aidit PKI, membuat koalisi sejak dibubarkannya Konstituante tahun 59, tahun 60 terus koalisi Nasakom. Masumi nggak mau ikut Nasakom, dibubarkan oleh Bung Karno pada tahun 1960. Berapa banyak ulama kawan Bung Karno? Kenapa harus minta sholatkan orang yang pernah di penjaranya? Karena hati tidak pernah dusta. Hati tidak pernah dusta. Maka saya katakan tadi, jangan kau dengar kata orang, dengar aja kata Allah Rasul. Sedunia pun benci kepadamu, nun jauh di sudut hatinya. Sesungguhnya mereka gentar dan segan dengan keistiqomahan kita pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan saya, pejabat, dia suap itu ulama-ulama. Dia kalau ceritain ulama-ulama itu apa? Itu Syanu. Saya yang ngasih makan. Dengan sombong dia bilang. Tapi kalau kita yang nggak pernah mau makan duit dia, segan dia. Kalau Syanu itu memang saya nggak suka. Karena dia nggak mendukung saya. Tapi sebenarnya mereka itu hebat. Beberapa kali saya kirimkan duit, nggak mau dia. Mereka akui juga itu. Saya udah tua Pak, percayalah kalian, tak dusta saya. Udah jenggot saya udah putih. Untuk apalah saya berdusta dalam ceramah ini? Gak ada gunanya. Perang pun terjadi. Kata Nabi, siapa yang perang ini boleh pilih. Karena ini perang wajib, puasa wajib, boleh tinggal satu. Perang kita lakukan, puasa boleh kita tinggalkan. Nanti setelah hari lain kita ganti puasa kita. Terjadilah perang 313 lawan 1000 dan kita menang. Selesai perang kata Nabi, siapa yang tidak puasa silakan makan. Nggak ada yang makan. Kata Nabi, kenapa kalian nggak makan? Kami puasa ya Rasul. Kan boleh nggak puasa? Boleh, tapi kami milih puasa. Kami lebih senang ya Rasul mati dalam keadaan puasa daripada kami mati tidak puasa. Meskipun dibolehkan tidak puasa. Dari sini Allah dan Rasul mau beritahu sama kita bahwa orang puasa itu kuat. Akal kita bilang kalau puasa aku lemes. Allah bilang puasa itu kuat. 120 km jalan di padang pasir. Kuda hanya 2. Untanya 70. Yang naik 313. Ganti-gantian. Sampai di sana padang pasir terik. Pasir itu kalau disiram matahari, makin sore makin panas. Panas matahari di bulan Ramadan, 57 derajat Celcius. Saya waktu tinggal di Mekah, pagi-pagi jam 9 saya ambil air, masukkan ke aluminium ceret. Aluminium saya punya namanya Lota, itu saya beli di India. Saya kan jalan darat naik haji. Saya masukkan telur, masukkan air, jemur. Saya pergi sekolah. Habis asar saya pulang, telur masak. Ambil daging, potong iris-iris tipis-tipis, naik ke atas gedung hotel saya, naik paling atas. Saya jemur itu daging. Saya pergi masjid. Habis isya saya pulang, udah jadi dendeng. Nggak perlu lama-lama menjemur. Buat dendeng cuma 1 hari jemur saja, selesai. Tapi sahabat perang semua. Menang lagi. Tetap puasa. 1438 tahun yang lalu Allah dan Rasulnya mengatakan puasa itu kuat. Rasul katanya sumu tasihhu, puasalah kamu sehat, bugar. Sekarang sudah 1440 tahun.
Terbukti sekarang seluruh manusia mau kafir, mau beriman, mau munafik, semuanya mengakui bahwa kondisi manusia yang paling prima adalah ketika orang itu sedang berpuasa. Dokter mau kafir, mau Islam, kalau dia mau mengadakan operasi, Bapak besok operasi, ya, operasi jantung Pak. Tulang rusuk Bapak akan dipotong, jantung Bapak dibelah, urat kaki Bapak diambil, diganti urat-urat yang sudah sumbat dengan urat kaki yang masih bagus. Dan itu memerlukan 10 jam. Bapak akan dibius, 10 jam Bapak akan dibelah dadanya dan dijahit lagi, butuh waktu 10 sampai 12 jam. Iya Pak, siap, baik. Apa yang saya harus buat ya dokter? Kata dokter apa? Mulai jam 10 malam Bapak puasa. Mulai jam 10 malam Bapak puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Begitu pagi dioperasi, 10 jam nggak sadar sendiri. Itu kan membuktikan bahwa seluruh dokter sedunia mengakui kondisi manusia yang paling prima adalah ketika puasa. Seandainya lah perlu kekuatan dengan makan, pasti dokter nasihatnya lain. Bapak mau dioperasi besok Pak, ya, apa yang saya lakukan? Bapak malam ini makanlah sebanyak-banyaknya Pak, supaya Bapak kuat, kalau perlu 2 bakul gitu. Nggak ada Pak. Paham? Untuk jadi kuat itu justru kita harus puasa. Dan itu diakui oleh dokter-dokter seluruh dunia. Nah kalau kita puasa lemes kenapa? Nafsu kita yang lemas. Kalau badan kuat. Saya puasa itu tersiksa haus saja. Kalau lemas nggak makan enggak. Haus saja. Kalau yang lain nggak ada masalah. Oleh karena itu jangan pernah beranggapan puasa membuat badan kita jadi loyo. Enggak. Dan banyak perang terjadi ketika bulan puasa. Dan sukses. Kemerdekaan Indonesia juga 17 Agustus 45, hari Jumat di bulan puasa. Yang ketiga, puasa ini, dengan puasa ini Allah mau menggugurkan seluruh dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa berdasarkan iman, wahtisaban, dan dijaganya puasanya dari hal-hal yang merusakkan puasa. Matanya dari melihat aurat bukan mahram, kupingnya dari mendengar yang haram, mulutnya dari memfitnah dan adu domba, akalnya daripada kebejatan fikir. Dia jaga. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. 1 bulan dia puasa, seluruh dosanya dari ujung rambut sampai ujung kuku semuanya diampuni Allah seumur hidup yang lalu. Bukan tahun lalu, seumur hidup yang lalu. Kayaumin waladathu ummuhu. Sehingga ketika dia hari lebaran seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Nggak ada Pak anugerah sebesar ini. Gratis lagi. Oh naik haji juga sama. Iya naik haji itu seluruh dosa dari ujung rambut sampai ujung kuku diampuni seumur hidup. Tapi bayar. Hanya orang kaya yang bisa naik haji Pak. Betul. Kalau sholat diampuni hanya antara 2 sholat. Itu hadis Bukhari. Inna sholata illa sholati kafarah lima bainahuma. Sholat yang satu sholat subuh menuju sholat zuhur, maka Allah membersihkan seluruh dosa antara 2 sholat itu. Nanti zuhur ke asar, begitu dia sholat asar, seluruh dosa antara zuhur asar dibersihkan. Jadi seperti mandi 5 kali pada sebatang sungai kata Nabi. Per sholat membersihkan dosa. Kalau Ramadan seumur hidup. Kalau haji seumur hidup. Tapi haji bayar, Ramadan gratis. Kalaulah menghapuskan seluruh dosa hanya lewat haji, kasihan dong orang miskin yang nggak bisa naik haji. Betul? Tapi ada jalan lain selain haji yang bayar seluruh dosa diampuni, dengan puasa seluruh dosa diampuni gratis, sehingga orang miskin pun bisa mengambilnya.
Alah Pak, orang miskin itu kan sepanjang tahun lapar juga, puasa juga lapar. Beda. Kalau orang miskin sepanjang tahun lapar karena miskinnya, terus waktu bulan Ramadan dia lapar juga, tapi karena puasa, beda perasaan. Waktu buka puasa itu dia bilang, ya Allah, tiap hari pun aku lapar, tapi hari ini aku lapar karena Engkau ya Allah. Karena Engkau suruh aku puasa ya Allah. Hari ini aku lapar karena Engkau. Beda itu. 11 bulan lagi dia lapar karena miskin, tapi bulan Ramadan dia lapar karena Allah. Lain itu. Saya kalau puasa memang itulah andalan saya. Kalau waktu asar saya kritis itu, setengah jam 40 menit saya kritis. Mau bangun aja nggak kuat. Kalau saya ke masjid dulu naik Vespa, kalau udah habis asar saya tidur, baring di masjid gitu, nggak kuat pulang saya, lemah. Setengah jam atau 40 menit baru bangun. Saat kritis itu saya doa itu, ya Allah, aku ini puasa karena Engkau ya Allah. Kalau enggak aku makan aja kenyang-kenyang. Ada kok duitku, ada makanan di rumah. Ini karena Engkau ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Nangislah di situ. Beda lapar karena Allah dengan lapar karena miskin. Beda nggak? Beda. Itulah yang disebut ihtisaban itu. Man shoma Ramadan imanan ihtisaban. Ihtisaban itulah. Ya Allah, aku ini lapar ya Allah. Sebetulnya kalau aku mau rampok, tetangga aku itu nenek-nenek. Udah umur 70, tinggal ku cekek aja, ku ambil hartanya. Tapi tidak ku lakukan ya Allah. Karena aku mengharapkan kasih sayang-Mu. Bagaimana orang seperti ini nggak diampuni Allah dosanya. Sayang Allah sama dia. Sedangkan seorang pemuda diajak zina dengan seorang wanita cantik dan bangsawan. Nafsunya mau berzina, nafsunya. Tapi kemudian dia katakan, "Ai anak gadis, aku nggak mau zina karena aku takut dengan Allah. Meskipun aku mau, tapi aku tidak berani karena takut." Dia lakukan itu, seluruh dosanya diampuni dari ujung rambut sampai ujung kuku. Itu kan Quran yang bilang itu. Intajtanibu kabair matunhauna ankum nukafir ankum sayiatikum. Kalau kau menghindarkan diri dari dosa besar yang dilarang Allah, maka bonusnya seluruh dosa kecilmu diampuni oleh Allah SWT. Bayangkan tuh, satu kali menghindar dari zina, udah diajak zina nih, nggak mau. Nanti di hari kiamat dinaungi. Ketika tidak ada naungan, matahari hanya sejengkal di atas kepala. 7 golongan dapat naungan. Satu diantaranya orang pemuda yang diajak zina oleh wanita cantik dan bangsawan. Dia katakan, aku tidak berani karena Allah. Apalagi dia lapar karena Allah 1 bulan. Masya Allah. Yang keempat, dia dapat pahala tidak terhingga. Udahlah dosa diampuni, pahala tidak terhingga. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Allah yang berfirman, Nabi menceritakan. Itu namanya hadis qudsi. As-shaumu liya, puasa itu untukku Allah. Wa ana ajzibi, dan akulah Allah yang akan bayar pahalanya langsung. Jadi malaikat pun nggak tahu berapa besar pahala puasa. Malaikat cuma tulis aja Tengku Zulkarnain puasa. Hari ini sempurna, dijaganya matanya, jaganya kupingnya, dijaganya mulutnya, nah, sempurna dapat pahala, Allah yang bayar. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi kita puasa ini, kata Nabi, barang siapa sengaja meninggalkan 1 hari puasa karena malas. Istrinya masak rendang, cium dia, mak jang enak nyela rendang. Dia pun pura-pura sama istrinya, aku lemas sekali aku, mau mati aku. Padahal maksudnya supaya makan rendang aja. Maka dia wajib mengganti di hari yang lain 1 hari. Tapi andai kata dia puasa seumur hidup sampai mati, tidak pernah tinggal tiap hari sampai mati puasa, seluruh pahala puasa seumur hidupnya dikumpul jadi 1, tidak cukup untuk membayar pahala 1 hari yang dia tinggalkan. Oh, besarnya pahala puasa. Terakhir, puasa ini untuk menjadikan kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Dari latihan puasa ini akan timbul sifat takwa buah puasa lain. Takwa buah sholat lain, takwa buah sedekah lain,
Takwa buah zikir dan Quran lain. Takwa buah daripada perjuangan jihad lain. Tiap-tiap amal buahnya lain. Pintu sorga juga 8. Ada babus sholat untuk orang sholat yang unggul. Ada babul royan untuk orang yang puasa unggul. Ada babul jihad untuk orang yang jihadnya unggul. Ada babul zikri untuk orang yang zikirnya unggul. Ada babus sodako untuk orang yang sodakonya unggul. Jadi buahnya beda-beda. Pintu masuknya aja beda-beda. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata Nabi, 8 pintu sorga memanggilnya. Dia boleh masuk dari pintu mana saja. Berarti unggul semua amalan beliau. Ketika puasa, kita diharamkan makan, minum, dan istri. Setuju? Itu makanan binatang itu. Ini saya bahasanya agak vulgar aja, biar gampang ingat sampai mati nggak lupa. Makan, minum, istri itu makanan binatang. Makanan jasmani, makanan binatang. Binatang itu cuman itu aja kerjanya. Makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, makan, minum, kawin. Betul? Itu yang 3 itu makanan binatang itu. Kalau kita banyak memakan, minum, dan istri, makan, minum, jima, makan, minum, jima, kita seperti binatang aja. Allah nggak mau kita seperti binatang. Allah paksa 1 bulan jangan kasih makan. Jasmanimu jangan kasih makan. Kalau di Indonesia 14 jam, kalau di Amerika 20. Tahun lalu di Norwegia 22 jam. Tahun ini di Islandia 20 jam. 22 jam. Puasa 20 jam. Saya 20 jam udah sering. Puasa 22 jam itu belum pernah saya. Tapi 20 jam saya sudah. Dan memang biasa aja, no problem. Kuat aja nggak apa-apa, biasa. Nggak sakit, nggak apa-apa, nggak lemes, biasa. Haus iyalah, saya puasa biasa aja haus. Tapi nggak mati, seger, malah tambah sehat. Ternyata puasa itu memberhentikan memberi makan jasmaniah agar nafsu binatang kita remuk. Sehingga akhir bulan Ramadan, bulan Syawal, kita dalam posisi iman maksimal, nafsu minimal. Oh, itu orang paling hebat itu. Namanya bertakwa. Imannya maksimal, nafsunya minimal. Itu orang bertakwa. Hebatnya ya, ketika kita musafir, saya misalnya pulang ke Aceh, kampung nenek saya, naik kapal terbang 3 jam. Saya nggak lemes lah, orang naik pesawat kok. Makan di pesawat dikasih, apalagi Garuda ya nggak, minum dikasih, mele lagi, mau jus jambu, mau jus jeruk, ada mele, ya Allah. Terbang, naik kapal terbang pakai AC, berkeringat juga enggak, 3 jam udah sampai, jaraknya 1000 km lebih, hampir 2000 km. Sampai di sana ya, 2400 kilo ya, karena satu terbang itu rata-rata 800 sampai 900 kilo. 3 jam Medan Aceh Jakarta. 2400 km. Makan, minum, pakai AC. Mendarat di sana, makan kari kambing, makan macam-macam lah makanan Aceh, pelio, macam-macam dimakan semua. Sampai sana masih bisa tidur sama istri, orang istri ikut kok. Makanan jasmani kita waktu musafir penuh. Amal ibadah kita dikurangi 50%. Hebat. Padahal nggak lemes. Musafir itu nggak lemes, makan minum penuh, tidur tenang. Tapi boleh sholat di qashar. Zuhurnya 2 rakaat. Habis zuhur qomat. Sholat asar 2 rakaat di waktu zuhur. Giliran waktu asar azan tidur dia. Kata kawannya, sholat, udah, saya udah dijamak, udah di qashar lagi, aman. Maghrib 3 rakaat, qomat 2 rakaat isya. Waktu isya dia tinggal makan, minum, nonton, main-main sama kawan. Sholatnya di korting hampir 50%. Padahal musafir tidak lemas, nafsu binatangnya tetap kasih makan, kasih minum, istri masih bisa dipakai.
Makanya banyak musafir jahat. Orang musafir banyak jahat. Dari Medan ke Jakarta, ditanya istrinya, kemana mas? 3 hari ini tugas kantor. Ngapain? Turne. Oh ya mas, selamat turne. Rupanya turu kono, turu kene. Musafir tuh jahat karena makannya itu nggak direm. Paham? Nafsu binatangnya menggelora. Makanya musafir itu supaya jangan jahat, kata Nabi, alaikum bil jamaah. Kamu kalau pergi jangan sendiri. Berdua, bertiga, berempat, berlima. Kalau musafir sendirian, setan hanya menerkam orang yang terpisah dari jemaahnya. Sebagaimana kambing hanya menangkap domba yang terpisah dari rombongan. Nah, kita lihat puasa. Makan enggak, minum enggak, istri enggak, lemes. Sholat enggak boleh di jamak kosor. Nggak bisa gitu. Aduh, aku lemas ah. Sekarang aku sholat zuhur sekalian asar aja. Nanti asar aku tidur. Boleh lah. Puasa tuh lemes. Makan minumnya nggak dikasih. Tapi amal ibadah nggak dikorting. Asar tetap 4 rakaat, zuhur tetap 4 rakaat, maghrib 3, isya 3, 4 rakaat. Ditambah tarawih 23 rakaat. Khatam Quran lagi, ya Allah. Zikir lagi, sedekah, segala macam. Ketika makanan jasmani dikekang, nafsu bejat kita turun, tapi amal ibadah malah ditambah, ada tarawih, ada zikir, ada baca Quran, ada sedekah, ada bayar zakat. Ya Allah, bagaimana hebatnya manusia seperti ini dalam 1 bulan. Imannya mentok, nafsunya kandas. Dia disebut Allah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan lah bulan Ramadan ini menyebabkan kita jadi orang bertakwa. Oleh karena itu buka jangan rakus-rakus. Buka biasa aja lah, korma 3. Belum kenyang 5. Belum kenyang 7. Kata Nabi makan itu dengan korma. Paling banyak 21. Makan korma itu sedikit-sedikitnya 1, paling banyak 21. Ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya baru tahu kenapa Rasulullah sunnahkan buka pakai korma. Karena makan korma orang nggak bisa rakus. 3, 5 udah malas, 7 udah bosan, 9, 21 muntah pak. Coba tunjuk tangan, adakah orang yang pernah makan korma 21? Tapi kalau kolek, bubur, nasi, lengkong, nasi lagi, gado-gado, makan semua itu pak. Mas, 20 menit lagi sudah azan isya mas, mas belum sholat maghrib. Oh iya, sambil ngambil wudhu, sambil nyendok kolang-kaling. Masuk semua itu. Begitu sholat maghrib, ruku, kolang-kaling jatuh 2. Saya baru setua ini satu-satulah hadis Nabi itu bisa diberikan kepahaman oleh Allah. Kenapa Rasul katakan bukalah dengan rutop korma mengkal? Karena korma mengkal nggak mungkin kita makan 21 butir, nggak mungkin. Kalau nggak ada korma mengkal, korma